Baik, kita sampai di penghujung segmen ya. Saya ingin kasih kesempatan kenapa tadi narasi-narasi itu penting karena dipilih sebagai salah satu solusi untuk menghindari ideologi-ideologi yang kita tidak inginkan, salah satunya adalah komunis. Saya mau dengar dari Bu Kusnul dulu, apa solusinya? Sebetulnya di Indonesia masih ada TAP MPRS. Oke. Nomor berapa itu? Yang tahun 66. Nah, kalau tadi saya katakan merajut kembali bangsa itu membutuhkan kejujuran di dalam konteks itu. Tadi aja sudah dikatakan saya tidak Pancasilais. Saya udah pernah ikut P4 loh dulu zamannya saya mahasiswa dan saya menjadi P4 di BP7 kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ya rebut tafsir-tafsir itu dalam konteks itu. Ya ketuhanan yang Maha Esa, beradab, dan kalau kita membangun persatuan, contoh misalnya kalimat tauhid la ilaha illallah saja kemudian langsung kita dianggap radikal dan teroris kalau di dalam konteks between quote. Sebetulnya kalau kita bicara Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita beragama dengan baik, insya Allah kemudian kita rahmatan lil alamin. Sebetulnya ke sana diskusi-diskusi. Kalau tadi negara apakah bisa jadi arbitrer? Sepertinya tidak. Karena tadi dikatakan mereka rebutan kekuasaan. Nah, kampus, scholars, dan ormas-ormas yang ada itu diajak untuk dialog dan dialog. Arbitrer dan dialog ya. Tapi karena komunis itu salah satu intinya itu adalah revolusioner, kekerasan, di situ letaknya. Mari kita stop dengan segala macam yang kita bisa. Saya kasih Mbak Asfi, Mbak Asfi solusinya. Kita tidak bisa mengadili orang atas pikirannya. Manusia hanya bisa diadili karena tindakannya. Karena itu negara ini harus menghentikan, menstigma orang, menghukum orang karena ideologi yang dia miliki, apapun itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban dan korbannya berganti-ganti ideologinya. Begitu. Jadi kita harus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan harus kita hentikan orang hanya diukur dari tindakannya, bukan ideologinya apapun itu. Itu adil ya? Betul. Oke. Ibu Irma, solusinya? Iya, pertama saya mau klarifikasi, saya nggak pernah bicara Bu Husnul tidak Pancasilais. Yang saya bilang tadi adalah Bu Husnul kenapa kau kayaknya nggak suka dengan Pancasila kan itu. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah, saya ingin saya sampaikan, mari ke depan kita sama-sama merajut ya, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap di bawah Pancasila dan turunannya Bhinneka Tunggal Ika. Karena tanpa itu maka kemudian NKRI ini bubar. Itu aja pesan saya. Singkat. Alhamdulillah Pancasila telah membuat bangsa ini gagah melewati berbagai badai dan cobaan sejarah. Untuk itu mari terus mengamalkan Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Terima kasih perempuan-perempuan hebat di Perempuan Bicara kali ini. Mbak Devi terima kasih, Ibu Irma terima kasih, Mbak Asfi terima kasih, Bu Kusnul terima kasih. Mudah-mudahan perspektifnya bisa membuka dan memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selalu sehat, sampai jumpa.